Terima kasih sebelumnya untuk Heru ya, Iya. dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah mendoakan doa kerahiman, membawa kesejukan hati dan juga iman dalam hati kita masing-masing dan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, seperti diketahui bersama, tema kita adalah mengelola konflik ala Santa Faustina. Sebelumnya, sebelum masuk dalam tema ini, Suster ingin mengucapkan terima kasih selimpah-limpahnya dan dari hati mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepada Suster Fransita untuk bersama-sama bermenung, untuk bersama-sama berdoa dengan kelompok kerahiman ilahi dari Keuskupan Agung Medan. Tentu Suster sangat bersukacita dan berbahagia ya atas undangan ini melalui Pak Kus dan juga Ibu Sulani dan teman-teman sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema ini Suster pilih karena kita ini hidup sehari-hari banyak konflik ya, mulai dari konflik hidup rumah tangga, konflik juga dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari. Selama kita hidup ini pasti kita tidak pernah terlepas dari konflik. Tuhan Yesus sendiri hidupnya itu juga menghadapi banyak konflik. Nah, jadi bagaimana saya mengelola konflik ini macam-macam versinya ya, ada versi psikologi, ada versi macam-macam versi berbagai hal ya. Tapi di sini Suster akan memfokalisasi pengelolaan konflik ala Santa Faustina. Jadi masternya ini di sini nih kacamata yang kita gunakan itu adalah kacamata Santa Faustina. Bagaimana Santa Faustina ini mengelola konflik dalam hidupnya. Ini Suster ambil dari buku hariannya Santa Faustina. Dari pihakku, aku telah melakukan segala sesuatu. Dan sekarang giliranmu. Ya, jadi ini ya. Di hadapan konflik ini, di hadapan konflik dari kata pembuka aja, buku harian Santa Faustina, dari pihakku, aku telah melakukan. Berarti ini kata kerjanya aktif. Telah itu sudah melakukan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya bagi kita nih, belum apa-apa udah dikasih pertanyaan refleksi oleh Suster ya. Kalau saya menghadapi konflik, saya cenderung pasif, tidak melakukan atau diam, atau saya cenderung aktif, yaitu melakukan. Melakukan ini, saya sudah melakukan sudah satu kali, sudah dua kali. Tapi di sini Santa Faustina mengelola konflik ala Santa Faustina itu, ya Santa Faustina telah melakukan segala sesuatu. Jadi di hadapan konflik itu, Santa Faustina mencari berbagai jalan keluarnya. Akan kita perdalam satu persatu secara ringkas dan singkat pada malam hari ini. Terkadang ya kita udah melakukan segala sesuatu tuh, tapi konflik dalam hidup kita nggak pernah selesai ya. Ada konflik juga yang nggak pernah kita bisa selesaikan. Maka tepatlah ala Santa Faustina pada malam hari ini dikatakan, dan sekarang giliranmu. Mu di sini M yang besar. Apakah kita dan saya sendiri secara pribadi selalu mengalami kesadaran bahwa ketika kita ada konflik yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengatasinya, itu kita mempercayakan kepada Tuhan. Nah, sekarang gilirannya Tuhan. Bukannya saya tuh pasrah tanpa berbuat sesuatu. Pengelolaan konflik antar ala Santa Faustina ini, saya telah melakukan segala sesuatu. Kalau memang segala sesuatu sudah dilakukan dan konflik itu nggak pernah selesai, pribadi tersebut masih dendam kepada kita, masih benci, itu berasal dari dirinya sendiri, maka serahkanlah porsinya itu kepada Tuhan. Dan sekarang giliranmu. Jadi kata-kata ini sangat menginspirasi saya dan kita semua, Suster yakin ya. Jadi ini dari judulnya aja nih sudah banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita dalami bersama dalam pengelolaan konflik. Jadi intinya pada slide yang pertama, di hadapan sebuah konflik saya harus aktif melakukan segala sesuatu, berarti mempunyai berbagai jalan keluar. Kalau kita sudah coba
Satu jalan keluar, jangan putus asa. Masih ada jalan keluar kedua, masih ada jalan keluar ketiga, masih ada jalan keluar keempat, dan masih ada jalan keluar yang lain. Ya. Kalau memang udah tidak bisa, kita percayakan sekarang giliran Tuhan yang melakukannya. Oke. Kita akan masuk. Sebelumnya ya, mohon maaf, suster memperkenalkan diri. Karena suster yakin, yakin-yakinnya bukan orang terkenal. Dan belum dikenal. Suster setiap tahun ke Keuskupan Agung Medan, tapi ke Pematang Siantar. Dan Seminari Tinggi Sinarsak, dan tahun orientasi rohani untuk para tertor. Ya, suster diketahui sendiri udah namanya ya, Suster Pracita, berasal dari Santo Fransiskus Assisi, menjalani studi di Yogyakarta dan juga melanjutkan Fakultas Psikologi di Gregoriana Roma lebih kurang 5 tahun, S1-nya 6 tahun, jadi 11 tahun. Karya suster staf rumah retret Giri Nugraha, pendamping junior, dosen psikologi Universitas Katolik Musikaritas, narasumber dalam bidang psikologi spiritual dan juga pendampingan rohani baik imam biaran biarawati dan awam. Jadi memberikan sejenis konseling dan psikoterapi. Oke, itu secara singkat ya. Berikutnya, pengelolaan konflik ala Santa Faustina. Pendasaran utama adalah dimensi spiritual di sini. Dalam Misa Kudus, aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah yang bernyala-nyala dan oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dasar pengelolaan konflik dari Santa Faustina adalah dikobarkan oleh api kasih Allah. Ya, di sini ya. Jadi dari dalam diri kita ini, hati kita yang terdalam melalui perayaan Ekaristi Kudus, melalui doa kerahiman ilahi, itu adalah api pertama yang dinyalakan, yaitu api kasih Allah yang bernyala-nyala. Nah, kita nih sebelum memulai renungan kerahiman ilahi ini juga kita sedemikian dalam doa kudus, dalam doa kerahiman di sini aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah yang bernyala-nyala. Nah, inilah dasar kita kuat, kita tetap hidup di tengah konflik karena ada api kasih Allah yang menyala. Dan oleh motivasi yang terdalam kita adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kenapa kita berdoa doa kerahiman? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk apa kita mengatasi konflik, mengelola konflik? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa itu semakin bahagia dan selamat. Kita mengelola konflik itu kan supaya kita bisa bahagia. Kalau kita bahagia dari dalam karena api kasih Allah, ya kita bisa selamat. Nah, jadi singkat cerita nih, dalam bahasa ringkasnya, sedemikian sederhananya, pengelolaan konflik harus kita dasarkan atas dasar iman. Atas dasar saya mengelola konflik, dapat mengelola konflik atas dasar dimensi spiritual, yaitu doa. Dan doa di sini ala Santa Faustina adalah dalam Misa Kudus. Misa Kudus di sini. Seringkali ya, karena Misa Kudus menjadi kebiasaan, itu tantangan bagi kita adalah Misa Kudus kalau tidak hati-hati, karena saya percaya ya Bapak Ibu di sini ini penuh iman, setiap hari itu atau setiap minggu tuh pasti mengikuti Misa Kudus. Ini kelompok keimanannya aja aktif dan penuh semangat berkobar-kobar sampai 45 partisipan ya, jarang-jarang ya. Nah, ini diharapkan kita itu dikobarkan oleh api cinta Allah. Kalau tidak, kecenderungannya entah sebagai religius imam, biaran biarawati ataupun awam, kita cenderung kepada rutinitas, formalitas. Maka pada malam hari ini Santa Faustina tuh beri undangan kepada kita semua satu persatu. Ini kita dapat undangan kerahiman ilahi, undangan Misa Kudus, undangan doa bersama, undangan renungan bersama yang dikobarkan, yang menyalakan api kasih cinta kita kepada Tuhan. Nah, ini menjadi dasar pengelolaan konflik itu harus dari ada nyala api iman di dalamnya. Kalau nggak ada, konflik itu kita kelola penuh dengan kegersangan. Selanjutnya, ya,
Ketika hidup kita sudah kita isi dengan doa, Ekaristi Kudus, kerahiman, dalam pertemuan pada malam hari ini contohnya, kita siap. Ini kata sini ya. Aku siap, karena ada api yang berkobar-kobar itu, aku siap apa? Memerangi semua kejahatan dengan senjata kerahiman. Kejahatan, keegoisan, kemarahan, benci, iri hati, dendam, kesombongan, ya. Nah, itu karena sudah dikobarkan oleh slide pertama tadi, oleh iman, oleh dasar yang menyala-nyala akan kasih Tuhan, kita siap memerangi semua. Semua ini banyak hal yang akan kita temui dalam hidup, kejahatan dengan senjata kerahiman. Kita punya senjata namanya senjata kerahiman untuk mengelola konflik ala Santa Faustina. Bagaimana senjata kerahiman ini diaplikasikan? Aku melakukan semua ini menurut buku harian Santa Faustina nomor 745 lewat doa dan kurban. Doa adalah aspek spiritual. Sedangkan aktualisasinya ada dalam kurban. Saya berdoa, mendoakan. Saya berkorban dalam hal berbuat baik. Saya mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Saya mendoakan pertobatan orang lain. Saya mendoakan pengampunan dari Allah. Nah, kurban di sini saya belajar untuk mengampuni. Mengampuni yang sulit itu mengampuni siapa? Mengampuni orang lain atau mengampuni diri sendiri. Nah, doa ini saya aktualisasikan di dalam kurban. Ya, jadi ini Santa Faustina ini sangat mendalam, tapi juga sistematisasi loh pengelolaan konflik ala Santa Faustina di sini. Ya, senjata kerahiman kita adalah doa dan kurban. Ini nggak diragukan nih yang di hadapan suster ini para pendoa. Kurban waktu mendengarkan suster ya. Kurban berdoa bersama dalam komunitas kerahiman. Ini contohnya yang sedang kita lakukan pada malam hari ini. Lalu tuh para suster sedang latihan kur ya. Ya. Saat-saat yang paling sulit aku sendirian. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saat kita mengalami konflik tidak bisa dipungkirin kita merasa sendirian. Jadi kalau Bu Desi merasa sendirian, Pak Heru merasa sendirian, Bu Lucia merasa sendirian, suster juga merasa sendirian. Yang lain Bapak Ibu yang lain juga pernah merasakan sendirian. Santa Faustina pun lihat ini perkataan dari Santa Faustina sendiri, saat yang paling sulit aku merasa sendirian, ditinggalkan oleh setiap orang. Kadang kita merasa ya, suami juga anak nggak mengerti kita, istri atau anak juga nggak mengerti kita, yang mengerti kita sesungguhnya hanya Tuhan. Ya, nah, aku tahu juga bahwa aku harus menghadapi. Jadi di tengah konflik kata kunci berikutnya adalah saya harus menghadapi, bukan lari. Lawan dari menghadapi adalah lari. Saya harus menghadapi segala badai serta pergulatan dengan segenap kekuatan jiwaku. Tetapi ingat di sini penuh kesadaran yang menjadikan kita kuat adalah aku tidak sendirian. Sebab Yesus menyertaiku dan bersama Dia aku tidak takut. Buku harian Santa Faustina nomor 746. Jadi saat kita merasa sendirian, ditinggalkan, saat kita menghadapi badai pergulatan, dengan kekuatan jiwaku, tetapi di sini yang penting, keyakinan dan iman aku tidak sendirian, sebab Yesus menyertaiku, bersama Dia aku tidak takut. Ada sebuah lagu dalam bahasa Italia. Ya, di situ dilukiskan bagaimana pasangan tersebut, entah suami istri, bapak ibu dalam hidup berkeluarga ya, menjadi kuat. Pasangan tersebut menghadapi hujan, badai sekalipun dihadapi, semuanya dijalani asal engkau bersama aku Tuhan. Karena saya tidak sendiri. Begitu ada pasangan dalam hidup kita, dan pasangan itu yang paling setia dan paling sejati itu adalah Tuhan, aku tidak takut.
Jadi apa yang kita takuti jika Tuhan beserta kita? Dan Allah itu Allah yang paling setia ya. Tuh, ya. Berikutnya, ketika kita berani menghadapi perasaan sendiri, kita mengelola konflik dan kita sadar bahwa Tuhan itu ada beserta kita, mencintai kita dan berjalan bersama kita, disitulah aku sungguh-sungguh merasa damai. Meskipun menghadapi desakan-desakan yang kuat. Jadi kita tuh jangan nunggu merasa damai saat persoalan kita selesai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Jadi suster juga merasa damai meskipun suster sedang menghadapi pergulatan, Bapak Ibu sedang menghadapi pergulatan, desakan-desakan tuntutan yang kuat, himpitan ekonomi, masalah konflik keluarga, anak-anak yang nakal dan segala macam yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mampukah kita tetap merasa damai? Berarti rasa damai didapat dari tadi, hati yang berkobar-kobar, doa dan kurban, dan iman bahwa saya tidak sendiri, bahwa Tuhan bersama saya, maka saya tidak takut. Yang terpenting adalah dalam pengelolaan konflik ala Santa Faustina, dari pihakku, aku telah melakukan menasihati anak, menegur suami, menegur istri, memberi masukan kepada suami, kepada istri, mendisiplinkan anak, itu sudah melakukan segala sesuatu. Jika memang belum saatnya berubah, mampukah kita juga seperti Santa Faustina dalam buku harian nomor 751, di sini dikatakan, dan sekarang giliranmu Tuhan. Saat masalah dalam hidup ini yang Bapak, Ibu, dan Suster rasakan itu tidak mampu kita selesaikan, kita tinggal mengulangi doa Santa Faustina. Tuhan, aku telah mencoba melakukan segala sesuatu, dan sekarang giliranmu. Doakanlah ini, kita akan merasa ini loh, di sini di atas ini dikatakan merasa damai meskipun menghadapi desakan-desakan yang kuat. Setuju Bapak Ibu yang terkasih? Ini di sini seringkali kita lupa ya, melakukan segala sesuatu, lupa menyerahkan porsi bagian Tuhan dalam hidup kita. Supaya nggak stres, supaya stresnya berkurang, kekhawatiran dan kecemasan berkurang dalam doa, Tuhan, aku udah lakukan segala sesuatu, aku udah coba, anakku masih nakal, anakku masih bandel. Itu saya serahkan sama Tuhan. Ya, itu cara pengelolaan konflik Santa Faustina. Berikutnya, aku sepenuhnya mengikuti kehendak-Mu. Hanya saja, berilah aku rahmat. Dari segi manusiawi kita, penuh dengan kelemahan dan kerapuhan, keraguan, rasa minder, rasa tidak mampu, maka kita selalu mohon rahmat dari Tuhan. Agar dari hari ke hari, kasihku padamu semakin bernyala-nyala. Di tengah konflik, Santa Faustina ingin mengingatkan kepada suster dan Bapak Ibu sekalian, doakanlah, mohon kepada Tuhan, Tuhan beri aku rahmat. Inilah yang paling berharga bagiku. Jadi rahmat Tuhan inilah yang paling berharga bagi kita untuk mengelola dan menghadapi konflik. Aku ingin mengasihi engkau pada setiap saat dalam hidupku. Ya, dalam hidupku ini pada setiap saat nih, ada saat sedih, saat susah, saat dapat hoki, dapat keberuntungan, happy, bersyukur. Saat ditinggalkan, menghadapi kesulitan, utang piutang, menghadapi konflik keluarga, menghadapi rekan kerja yang tidak mengerti, menghadapi pasangan yang kadang beda-beda pendapat, banyak sekali itu kita. Mampukah kita tetap mengasihi Tuhan dan mengalami cinta Tuhan di dalamnya melalui konflik yang kita hadapi. Berikutnya nih, aku tidak takut walaupun badai menerjang dan halilintar dahsyat menyambar-nyambar, dan kemudian aku merasakan sangat kesepian.
Tetapi lihat ya, di tengah konflik kita tetap mengalami perasaan kesepian, ya, perasaan-perasaan khawatir dan cemas, ya, ada halilintar, ada badai yang menerjang dan menyambar-nyambar. Tetapi yang penting di sini adalah kalimat sesudah kata tetapi. Tetapi hatiku merasakan engkau dan harapanku pun berkembang. Nah, di sini sangat penting ya, bagaimana hatiku merasakan engkau, merasakan Tuhan yang hadir. Bolehlah kita menghadapi hujan, petir di dalam rumah kita, ketakutan di dalamnya ada. Namun Tuhan, aku merasakan engkau. Meskipun petir itu tetap ada, konflik itu tetap ada, badai itu tetap ada, keraguan itu tetap ada, perbedaan pendapat itu tetap ada. Pertanyaannya dan pendalamannya berikutnya, mampukah suster dan Bapak Ibu sekalian tetap merasakan Tuhan di sini? Ini yang paling penting, dan harapanku pun berkembang. Seperti bacaan Injil, bacaan pertama ya, sangat semangatnya. Bacaan pertama dalam minggu ini tentang kitab Ayub. Bagaimana Ayub mengatakan apapun yang dialami ya, anaknya, keluarganya semuanya hilang, hartanya semuanya diambil, bagaimana Ayub tetap tidak menghujat Tuhan dan mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa hatiku mengalami dan merasakan engkau. Tidak ada kekuatan yang akan menghentikan aku dalam terbangku menuju Allah. Ya. Jadi tidak ada kekuatan pun yang dapat menghalangi perjalanan kita. Terbangku itu tujuan kita menuju pada Allah sendiri di sini. Nah, jadi penuh optimisme ya Bapak Ibu. Saya mengajak suster juga diri sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk ini tetap berjuang ya, untuk terbang dalam tanda petik sini menuju Allah. Jadi jangan berhenti pada konflik, jangan berhenti pada salib, tapi menuju pada Allah. Allah itu bangkit, Kristus bangkit, Kristus yang bangkit. Jangan kita berhenti pada hari Jumat Agung atau Sabtu Sepi, tapi ada Minggu Paskah di dalamnya. Nah, ini ajakan kita melalui pengelolaan konflik Santa Faustina pada malam hari ini. Ya, pendasar Injilnya ada pada Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, ingat, ini ada kesamaan pengelolaan konflik dari Tuhan Yesus dan Santa Faustina. Ya, tadi api yang bernyala dalam Ekaristi Kudus, Misa Kudus. Yesus juga memulai pengelolaan konfliknya dalam hidup sehari-hari dengan pergi ke bukit untuk berdoa. Sesudah malam, perahu itu di tengah danau. Malam itu lambang kegelapan, tantangan kehidupan dalam diri kita. Sedang Yesus sendirian di darat. Nah, Yesus juga mengalami kesendirian juga. Kita juga mengalami pengalaman kesendirian di dalamnya. Ya, lalu ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika para murid melihat dia, Yesus di atas air, berjalan di atas air, mereka mengira itu adalah hantu. Sering kita mengira ya, Bapak Ibu yang menegur kita. Anak kita tuh mengira kita hantu. Sering kita mengira juga anak kita itu hantu, rekan kerja kita itu hantu. Ya, yang ngomelin kita, yang nasihatin kita, yang memberi masukan kepada kita, ya, yang mengungkapkan inisiatif kepada kita. Namun di sini apa yang saya lihat hantu? Terkadang kita berteriak marah dalam hidup kita. Tuhan, kenapa beri cobaan ini? Tuhan, kenapa beri keluarga yang seperti ini? Tuhan, mengapa beri rekan kerja seperti ini? Tuhan, mengapa beri pasangan seperti ini? Banyak beda pendapat dan lain sebagainya. Ya, karena kita melihat hantu di dalamnya. Padahal itu Tuhan. Seringkali kita sering pusing, bingung dalam hidup keluarga sehari-hari dengan diri kita sendiri karena kita sering melihat diri kita itu sebagai hantu.
pasangan kita itu sebagai hantu. Padahal di sini sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa kita sering takut? Karena kita tuh sering berpikir negatif. Kita melihat itu hantu. Padahal itu Tuhan yang menyelamatkan kita. Oke, ini sih sebenarnya masih banyak yang bisa kita membatasi ya pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa meskipun manusia barangkali marah terhadapmu, Yesus tidak marah dan tidak pernah akan marah terhadapmu. Bayangkan ya betapa saya dan Bapak Ibu semuanya dicintai ya. Tuhan nggak pernah marah sama kita. Meskipun kita lakukan 1000 kali dosa, 1000 kali kesalahan yang sama, Yesus tuh nggak pernah marah sama saya, sama Bapak Ibu. Ya. Jangan memperhatikan pandangan manusia. Buku Harian Santa Faustina nomor 763 ini sangat penting. Seringkali ya, benar nggak ya kata suster? Apa kata tetangga, apa kata orang, apa kata suster, apa kata Romo, apa kata keluarga kita yang lain. Ya, seringkali yang membuat kita stres kita ketika kita menghadapi konflik adalah kita sering memperhatikan pandangan manusia. Padahal tuh pandangan manusia itu nggak bisa menyelamatkan kita loh. Manusia itu bebas berpandangan, manusia itu bebas berpikir, manusia itu bebas berpendapat. Nggak ada yang bisa menghalangi pemikiran manusia yang lain karena manusia itu mempunyai hak untuk berpikir dan kebebasan untuk berpikir. Jadi kita nggak bisa tuh melarang orang lain, jangan berpikir negatif ya tentang suster, jangan berpikir negatif tentang keluargaku. Jadi kalau mau mengelola konflik ala Santa Faustina, lepaskan pandangan manusia. Artinya kita menuju pandangan kita, terbang kita, tujuan kita itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah sendiri. Berikutnya, tetapi dengan kekuatannya sendiri, jiwa tidak dapat melangkah maju. Maka tadi ada dikatakan dalam pengelolaan konflik, kita memerlukan rahmat Allah. Dan ketika jiwa kita tidak mampu melangkah maju, kita belajar untuk menyerahkan Tuhan, aku sudah melakukan segala sesuatu. Sekarang gilirannya Tuhan, bagiannya porsinya Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Ingat, kita tuh bukan pahlawan yang menyelesaikan setiap masalah atau konflik dalam hidup kita. Kita masih punya Tuhan di atas segalanya. Jadi nggak perlu kita selesaikan seluruhnya, serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan bukan berarti kita malas. Ingat tadi pengelolaan konflik ala Santa Faustina, karena kita sudah melakukan segala sesuatu dan usaha, tapi itu tidak berhasil. Tujuanku adalah Allah dan kebahagiaanku adalah memenuhi kehendak-Nya. Tidak ada satupun di dunia ini, entah kekuasaan dapat mengganggu kebahagiaan ini. Bahagia kita itu bukan karena materi. Materi itu kita syukuri berkat rahmat-Nya. Bahagia kita itu karena Allah. Apa sih maksudnya suster memenuhi kehendak Allah? Ya ini kelompok Keraiman Ilahi ini loh pada malam hari ini. Berdoa bersama, memenuhi kehendak Allah, undangan Allah. Berdoa bersama, bermenung bersama, bersaudara bersama satu dengan yang lain. Inilah yang maksud kehendak Allah dari hal kecil yang kita lakukan pada malam hari ini contohnya. Sudah kepanjangan belum ya suster ya? Aduh, terima kasih. Udah cukup ya? 20 menit. Udah cukup suster membatasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik. Saya kembalikan kepada Pak Heru ya. Ya. Kita lanjutkan, ada yang bertanya tadi di chat, saya bacakan dari Bapak atau Ibu ya. Saudara Bernadette Han, Yogyakarta, bertanya, selamat malam, Suster. Melakukan semua lewat doa dan kurban, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan kurban. Apakah kita harus berkorban dalam segala hal atau bagaimana, Suster? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat menantang dan menarik ya. Yang dimaksud dengan kurban di sini adalah keterbukaan. Ya, misalnya saya mengalami perbedaan pendapat pasangan atau dengan anak. Di sini saya coba tidak membenarkan pendapat saya sendiri. Berkorban di sini adalah terbuka untuk mau menerima dan mencoba. Jadi kurban di sini bisa jadi kurban tenaga, kurban waktu,
Tapi kurban di sini bisa kita perluas. Ya, maksud dari kurban tersebut adalah sifat terbuka, lentur untuk dibentuk. Kurban di sini adalah sifat terbuka untuk mendengarkan, untuk tidak merasa benar sendiri, itu juga berkurban. Untuk melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan, yang baik bagi orang lain tapi tidak sesuai dengan saya, tidak cocok, itu kurban yang saya lakukan. Ya. Kurban di sini berarti juga saya mampu untuk mengalahkan kepentingan dan keinginan diri saya sendiri. Itu saya berkurban. Misalnya, saya mendapat porsi kue. Saya mendapat hadiah, Suster barusan mendapat hadiah 5 potong donat. Ya, padahal Suster udah kenyang, udah makan. Maka tidak harus makanan itu saya miliki, maka saya berkurban. Saya memberikannya kepada suster-suster yang lain. Ya, kurban. Jadi kurban itu tuh saya juga memberikan dari materi, dari diri saya sendiri itu saya berikan pemberian hidup kepada orang lain. Ya, kedewasaan dan kebahagiaan kita sebagai manusia itu kan karena kita bisa memberi, karena kita bisa berbagi. Inilah yang dimaksud dengan kurban, mengorientasikan hidup kita pada kepentingan orang lain. Ya, tentang kurban sendiri masih banyak ya yang bisa kita perdalam ya. Pertanyaannya sangat bagus, terima kasih. Gimana Pak Heru? Ya, baik. Semoga bisa menjawab yang ditanyakan Saudara Bernadette Hans. Dilanjutkan, Suster, dari yang sama. Yang sama. Terima kasih, Suster. Bagaimana cara agar kurban kita bisa diterima atau dijawab Allah? Motivasi kurban kita, lakukan kurban kita dengan seluruh segenap hati tanpa adanya kepentingan apapun, tanpa adanya ingin balasan apapun dari Tuhan. Lakukan seikhlas-ikhlasnya dan setulus-tulusnya kurban kita dengan seluruh hati, dengan kebersihan diri, dengan kebersihan motivasi dan intensi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, jadi kurban kita bisa diterima karena Allah tuh melihat hati. Ingat dalam kitab suci, manusia melihat apa yang nampak pada diri manusia, pada yang di luar. Namun Allah melihat hati. Maka agar kurban kita bisa diterima, Allah melihat hatiku yang tulus, yang bersih dari segala kepentingan. Maka kurban saya diterima oleh Tuhan. Dalam kitab suci juga, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ya, kurban yang dilakukan dengan segenap hati dan ketulusan, tidak ada kepentingan apapun, maksud apapun, bahkan untuk mendapat balasan sedikit pun dari Tuhan, tidak, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kurban inilah yang bisa diterima dan dijawab oleh Allah. Tuhan sendiri yang menjawab pertanyaannya malam hari ini berdasarkan arahan kitab suci. Ya, terima kasih ya Pak Heru, dan juga ini Bernadette Hans, Jogja, antusias dan luar biasa. Pertanyaannya sangat aktual dan mendalam ya, Bernadette Hans dari Jogja. Ya, silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Suster Fransita. Kalau tidak nanti Suster yang bertanya. Ya. Suster, apakah dengan berkonflik itu kita bisa saling membangun ya, Suster? Bisa. Sebenarnya. Ya, sangat menarik ya. Pertanyaannya Pak Heru itu penuh dengan optimisme mindset Santa Faustina. Jadi konflik itu bukan bencana, konflik itu bukan malapetaka, konflik itu bukan kutukan. Jadi konflik itu adalah sesuatu hal yang natural dan netral. Ya. Yang penting bukan konflik adalah, namun yang paling penting adalah bagaimana cara saya untuk mengelola konflik tersebut. Tadi mindset Pak Heru terhadap konflik, konflik itu menumbuhkan, konflik itu memperkembangkan, konflik itu tuh membawa kebaruan, konflik itu tuh membuat diri saya berubah menjadi baik. Nah, inilah
konflik tersebut dikelola dalam tataran kognitif, cara pandang terhadap konflik udah positif, maka konflik itu dihadapi, ditangani, bukan ditakuti atau dijauhi atau lari dari konflik. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya, sangat kritis dan mendalam ya dari Pak Heru ya. Jadi membuka cakrawala kita dan pemahaman kita lebih luas. Konflik itu tantangan. Konflik itu alami. Setiap manusia yang hidup pasti mengalami konflik. Di mana kita tidak mengalami konflik? Pertanyaan suster berikutnya. Di mana seseorang tidak mengalami konflik lagi? Di kamar mandi, suster. Oh, masih ada konfliknya. Kadang-kadang jatuh dari kamar mandi. Ya, manusia tidak mengalami konflik lagi. Di mana manusia tidak mengalami konflik? Di surga. Tapi kalau suster bertanya kemudian nih, siapa yang mau masuk surga nih? Nah, mati, sudah tidak ada konflik tuh. Iradat dari nias ya, luar biasa. Ya, maka kalau kita nggak mau ada konflik, satu, kita harus mati terlebih dahulu, jalan salib, Jumat suci untuk menuju pada Minggu Paskah, kebangkitan. Nah, jadi selama hidup di dunia dan kita masih hidup dan kita masih berelasi dalam keluarga dan dalam pekerjaan, pasti ada konflik di biara maupun di luar biara, pasti ada konflik yang namanya hidup bersama karena banyak perbedaan keluarga, banyak perbedaan skema pemikiran, emosi dan berbagai tipe kepribadian di dalamnya yang menyebabkan konflik. Jadi, maka pemaparan malam hari ini bagaimana saya mengelola konflik. Tema yang sangat penting yang bagi suster yang saya pikirkan sangat penting bagaimana Santa Faustina ini mengelola konflik. Nah, nanti slide-nya ini bisa dibagikan juga di grup supaya ingat poin-poinnya itu kan ini kan sangat singkat ya dari buku hariannya suster buat per poin yang begitu sistematisasi. Nah, terima kasih ya Pak Heru ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu, Bapak terkasih, silakan bertanya. Kalau belum ada, mungkin ada yang mau sharing. Iya, masih berpikir mungkin, suster. Karena sudah banyak asam garam untuk menghidupinya itu. Tinggal meresapi apa yang sudah didengar ya Pak Heru. Ya, atau mungkin sudah mulai berkorban ini. Iya, nampak. Contohnya malam hari ini, setiap mendengarkan suster dan Bapak Ibu sekalian, itu bentuk korban itu. Baik, silakan mungkin ada yang mau sharing. Satu orang, sharing singkat. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin memberikan kata-kata kunci? Nah, tadi yang saya catat dari yang suster sampaikan tadi, doa dan kurban. Lalu meminta rahmat kepada Tuhan. Berilah aku rahmat, inilah yang paling berharga bagiku. Ya. Dan saat kita merasa sendirian, kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ya. Ya, dan kita harus berupaya secara aktif ya, suster, untuk melakukan sesuatu agar bisa merasakan damai. Ya. Dan jangan lupa memberi tempat bagi Tuhan, giliran Tuhan ya. Ya. Sepertinya udah nggak ada lagi yang bertanya ataupun yang sharing, suster. Ya, kami mohon izin untuk melanjutkan acara. Jelas, ya? Iya. Ya. Suster, kami mohon izin untuk melanjutkan acara. Silakan, Bu Emma. Terima kasih. Doa untuk Suster Fransita FCH. Terima kasih, Bu Mei. Ya Yesus yang Maha Rahim. Terima kasih atas kesempatan indah malam ini. Engkau telah mengutus Suster Fransita untuk memberikan renungan kepada kami. Kami mohon kekuatan Roh Kudus dalam perjalanan hidup Suster Fransita agar tetap setia dalam panggilannya
selalu sehat, dan tetap semangat dalam karya cinta kasihnya. Dalam tema mengelola konflik ala Santa Faustina, Yesus membuat mukjizat ketika Suster Faustina mendapat tugas merebus kentang dalam jumlah banyak dan sangat berat pancinya. Suster Faustina melihat kentang berubah menjadi taman mawar indah, sehingga Suster Faustina merasa bahwa dalam Taman Firdaus penuh sukacita, sehingga ia dapat mengangkat panci yang berat itu. Luar biasa penglihatan yang diubah oleh Yesus. Dalam menghadapi apapun, bila bersandar pada Yesus, pasti dapat mengatasi persoalan itu. Yesus, Engkau telah mengajarkan doa yang sangat singkat dan indah. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Amin. Aku penutup, silakan. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Baik, ada pengumuman untuk devosi kita yang minggu depan tanggal 4 Oktober masih akan dimulai jam 19.30 ya, WIB ya, karena masih dalam rangkaian novena kepada Santa Faustina ya. Karena di gereja ada novena secara live, jadi kita devosinya tanggal 4 Oktober jam 19.30 ya, Ibu Bapak terkasih. Lalu terima kasih sudah join pada malam hari ini. Beberapa suster yang bisa join kemungkinan juga melayat, jadi ya mohon dimaklumi. Kita juga mengucapkan terima kasih bagi yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih, bisa dilihat di chat ya untuk rekening dan namanya. Terima kasih banyak pada malam hari ini, juga kepada Suster Maria Fransita. Untuk menutup acara, Suster kami mohon dibantu untuk doa penutup dan doa berkat. Silakan Suster. Marilah kita berdoa untuk mengucap syukur bersama atas doa dan renungan kita malam hari ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan dari seluruh hati kami atas kesempatan berdoa bersama, kesempatan yang sangat berharga Tuhan, untuk saling meneguhkan, untuk mendengarkan firman Tuhan, saling belajar bersama untuk mengolah konflik. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami Tuhan untuk sabar, untuk mengandalkan rahmat Tuhan dalam mengelola konflik, untuk selalu mengobarkan hati dan semangat kami menghadapi segala tantangan hidup dengan sebuah kepercayaan bahwa kami sungguh dicintai dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, biarlah kelompok devosi kerahiman Uskupan Agung Medan ini terus bertumbuh dalam iman dan kasih akan Tuhan Yesus. Tuhan, limpahkanlah ketekunan dan kesetiaan bagi seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting maupun yang belum dapat hadir karena berbagai pelayanan yang lain. Tuhan Yesus, semoga hidup Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hatinya dipenuhi kasih dan cinta, serta seluruh pelayanannya diberkati oleh Tuhan, sehingga biarlah hati Bapak Ibu mengalami sukacita dan kasih Tuhan Yesus yang mendalam dalam hidup mereka. Serta Tuhan mohon berkat dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengalami tidur yang nyenyak, hati yang damai, melepaskan segala beban dan persoalan kami, menyerahkannya pada bagian Tuhan. Biarlah terjadi semuanya menurut kasih dan rahmat Tuhan. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian doa kerahiman kita dan renungan kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Heru dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Suster. Terima kasih untuk kasih dan kebersamaan.